Seperti tadi yang saya bicarakan tentang hambatan energi listrik yang ada di dalam tubuh kita. Karena seseorang kalau meditasi itu kan mengaktifkan tujuh, itu juga sangat erat hubungannya dengan hambatan energi listrik yang ada di dalam tubuh kita. Dengan ilmu-ilmu kanuragan, tenaga dalam, dan lain sebagainya. Ini juga sangat cocok sekali. Karena ini dapat memicu energi listrik secara alami di dalam tubuh kita. Dan untuk meditasi, biasanya kita itu merasakan lambat naik bersinar di cakra mahkota ini yang berwarna putih itu menjulang ke atas. Ilmu kanuragan itu biasanya kalau di sudah berputar begini, jadi fosil galikelor yang ada badarnya. Ada yang memakai fosil galikelor berbadar emas, ada yang memakai fosil galikelor berbadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber yang menanyakan di kolom komentar, yaitu tentang fosil galikelor badar emas. Selama ini saya belum pernah mengulas secara detail tentang fosil galikelor yang mempunyai badar, terutama badar emas. Fosil galikelor badar emas ini banyak sekali kita jumpai. Bahkan yang masih bongkahan pun itu biasanya entah itu sedikit atau banyak. Itu banyak sekali yang mengandung badar, terutama badar emas. Meskipun kita tidak melihatnya secara detail, secara sekilas tidak tampak. Kadang pada saat dibelah atau kita potong, ternyata ada sedikit juga yang mengandung badar emas. Selain badar emas, ada juga yang mengandung badar perak. Namun untuk jenis kedua badar ini, biasanya badar perak yang lebih banyak atau yang lebih sering kita jumpai. Karena untuk jenis fosil galikelor yang mempunyai badar emas itu agak sedikit lebih jarang, agak sedikit susah kita dapati, tapi bukan berarti kalau badar emas itu langka, tidak. Karena kenyataannya sering kita jumpai di bongkahan-bongkahan fosil galikelor, ataupun yang belum 100% memfosil pun juga ada yang mempunyai badar gitu. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya. Sebuah pertanyaan, manfaat atau fungsinya fosil galikelor yang mempunyai badar emas. Untuk jenis fosil galikelor yang mempunyai badar emas itu banyak sekali manfaatnya, tapi manfaat di sini ini adalah manfaat yang selain untuk pengobatan, teman-teman ya. Karena untuk jenis fosil galikelor yang mempunyai badar sudah pernah saya ulas berkali-kali beberapa minggu yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu. Jikalau untuk pengobatan sebaiknya jangan yang memakai badar, karena untuk media pengobatan itu kita konsumsi atau kita minum melalui media air juga. Dan untuk fungsi lain selain pengobatan, fosil galikelor yang mempunyai badar emas ini banyak sekali. Salah satunya yaitu termasuk untuk proteksi dari hal yang gaib, atau proteksi dari energi-energi negatif yang mendekati kita atau yang menyerang kita. Karena energi negatif yang mendekati kita atau yang menyerang kita, bahkan kita sendiri yang menghampirinya, itu kadang sering sekali kita tidak menyadarinya bahwa di sekitar kita atau di dekat kita ada energi negatif yang mengintai, entah itu energi secara alami. Maksudnya secara alami ini bukan ada unsur kesengajaan dari orang lain. Kalau yang ada unsur kesengajaan dari orang lain itu kan sejenis pelet, sejenis santet dan lain sebagainya. Yang saya maksud di sini adalah proteksi dari energi negatif yang secara alami, bukan buatan manusia. Kalau untuk energi negatif yang sengaja dibikin oleh manusia, oleh ulah-ulah manusia seperti santet, teluh, pelet dan lain sebagainya, itu masih tembus. Meskipun ada proteksi, tapi masih bisa tertembus karena proteksinya cukup lemah untuk menghadapi sekelas santet dan lain sebagainya, teman-teman.
kecuali untuk energi-energi negatif yang alami di sekitar kita, di lingkungan kita, karena kita selalu berdampingan dua energi, yaitu energi negatif dan positif, begitu. Manfaatnya, jika kita terhindar dari energi negatif, maka tubuh kita secara otomatis, imunitas tubuh kita akan lebih kuat sehingga kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Selain itu, fungsi lainnya yang mungkin sahabat-sahabat juga sering mendengar ataupun sering membaca, entah itu melalui media sosial, melalui buku, atau melalui orang lain yang memberikan pencerahan kepada kita. Itu banyak sekali ya manfaatnya. Selain itu juga untuk menunjang kepekaan insting kita, menunjang kepekaan insting, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Termasuk juga bisa untuk menghalau niat jahat orang lain. Bukan berarti setiap orang yang niat jahat kepada kita itu selalu terhalau, tidak teman-teman. Setidaknya minimal bisa mengurangi. Intinya begitu, mengurangi niat jahat orang lain kepada kita, menghalau. Karena segala sesuatu Tuhan yang menentukan dan tidak ada kekuatan lain yang menandingi kekuatan Tuhan gitu. Termasuk fosil Gallicanor pun juga termasuk karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang mudah-mudahan sebagai manusia kita bisa memanfaatkan semua apa yang telah diciptakan oleh Tuhan kepada kita, dari segi apapun, dari sisi manapun. Dan untuk fosil Gallicanor yang mempunyai badar emas ini sangat cocok sekali jika kita memanfaatkan sebagai media terapi. Terapi pada seseorang yang merasa peredaran darahnya kurang lancar. Dan bukan berarti lagi jikalau kita mempunyai fosil Gallicanor yang mempunyai badar emas, itu terus peredaran kita sudah selalu lancar, tidak begitu. Hanya untuk meminimalkan terjadi penyumbatan-penyumbatan aliran darah di dalam tubuh kita. Sekedar untuk membantu, setidaknya ada sedikit yang membantu melalui energi secara alami dari fosil Gallicanor yang mempunyai badar emas ini. Karena apa? Secara alami di tubuh kita ini juga termasuk mempunyai himpunan-himpunan tenaga listrik yang sudah ada sejak lahir di dalam tubuh kita. Dan penghantar listrik yang paling kuat, penghantar listrik yang paling peka adalah emas. Selain emas, nomor 2 tembaga. Jadi logam emas ini di urutan pertama. Nah, di urutan ke-1 penghantar listrik yang paling kuat, sehingga secara ilmiah jika penghantar listrik di dalam tubuh kita ini terpicu dengan energi alami dari fosil Gallicanor yang mengandung badar emas, maka insting atau feeling juga semakin kuat, semakin peka, juga peredaran darah juga akan semakin lancar, sehingga energi negatif yang ada di sekitar kita pun tidak akan kuat mendekati kita, atau setidaknya ada sedikit penghalau untuk energi negatif menyerang kita gitu. Karena secara alami di dalam tubuh kita pun juga mempunyai tenaga listrik yang tidak kita sadari, tapi tetap itu ada, karena listrik itu adalah hambatan energi alami. Termasuk di bumi yang kita pijak ini pun juga termasuk ada hambatan listriknya. Selain itu, fosil Gallicanor yang mempunyai badar emas ini mempunyai mitos yang dipercaya sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ini juga bisa menunjang aura karismatik seseorang, sehingga orang yang memakai fosil Gallicanor badar emas ini sedikit agak terkesan lebih menarik atau lebih berkarisma gitu teman-teman. Dan untuk pengasihan yang terdapat pada fosil Gallicanor badar emas secara alami ini tidak bisa mempunyai energi secara alami untuk pengasihan yang katakanlah secara pribadi, hanya pengasihan secara umum, termasuk yang ada hubungannya dengan perdagangan begitu. Sebenarnya untuk fosil Gallicanor yang mempunyai badar emas ini banyak sekali fungsinya. Hanya saja kemarin-kemarin saya lebih condong
ke fosil gali kelor yang berkualitas dan fosil gali kelor yang bisa dipakai untuk sarana atau media pengobatan yang dikonsumsi. Memang untuk jenis fosil gali kelor yang mempunyai badar emas ini mempunyai kekurangan, yaitu tidak baik untuk dibuat media pengobatan melalui air yang dikonsumsi atau yang diminum. Tapi di sisi lain juga mempunyai nilai plus, yaitu untuk terapi. Sehingga pemakai fosil gali kelor ini, maka tubuhnya agak sedikit hangat atau ada hantaran hangat yang menyaluri tubuhnya, sehingga peredaran darah akan semakin lancar, karena secara otomatis energi listrik yang terkandung di dalam tubuh seseorang itu akan terpicu juga. Begitu teman-teman. Dan lagi nilai plus yang ada di fosil gali kelor yang mempunyai badar emas ini sangat cocok sekali buat sahabat-sahabat yang menekuni olah meditasi, menekuni olah nafas, atau menekuni di bidang spiritual. Nah, untuk meditasi pun sangat cocok sekali. Karena apa? Seperti tadi yang saya bicarakan tentang hambatan energi listrik yang ada di dalam tubuh kita. Karena seseorang kalau meditasi itu kan mengaktifkan 7 titik cakra utama, begitu. Dan 7 titik cakra utama itu juga sangat erat hubungannya dengan hambatan energi listrik yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi buat sahabat-sahabat yang suka dengan ilmu-ilmu kanuragan, tenaga dalam, dan lain sebagainya. Ini juga sangat cocok sekali, karena ini dapat memicu energi listrik secara alami di dalam tubuh kita. Dan untuk meditasi, biasanya kita itu merasakan di bagian pusar gini, cakra pusar, turun ke cakra sek, terus kita ke belakang dari tulang ekor belakang itu naik, terasa hangat atau terasa seperti ada denyutan atau getaran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah energi listrik yang terkandung di dalam tubuh kita secara alami, yang disebut dengan kundalini di dalam ilmu meditasi. Terus setelah dirasa semakin naik ke tengkuk, ini biasanya di bagian tengkuk. Di bagian tengkuk ini agak lambat naiknya lagi. Biasanya untuk orang-orang yang ahli spiritual, kalau sudah mencapai di cakra mahkota, cakra tertinggi bagian atas, itu dilangsungkan, diteruskan, sehingga diibaratkan sebuah cahaya yang bersinar di cakra mahkota ini, yang berwarna putih, itu menjulang ke atas. Tapi buat sahabat-sahabat yang menekuni ilmu di bidang ilmu kanuragan, itu biasanya kalau sudah sampai di cakra mahkota itu dikembalikan turun lagi. Nah, dikembalikan turun lagi sampai sambung ke cakra pusar lagi, sehingga berputar begini cakranya. Berputar itu akan menimbulkan gelombang-gelombang energi magnetik yang berada di dalam tubuh kita semakin kuat, sehingga ilmu kanuragan seperti tenaga dalam dan lain sebagainya itu semakin kuat lagi. Makanya dahulu para jawara-jawara sering sekali memakai fosil gali kelor yang ada badarnya. Ada yang memakai fosil gali kelor berbadar emas, ada yang memakai fosil gali kelor berbadar perak juga. Karena untuk jenis fosil gali kelor yang mempunyai badar perak pun itu juga sangat cocok sekali untuk olah meditasi. Karena perak yang secara alami energinya teduh, energinya adem, energinya menenangkan, itu juga sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat yang suka olah meditasi, sehingga dapat membantu untuk cepat prosesnya mencapai ke titik hening, begitu teman-teman. Ya baik, semoga ini bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita semuanya sama-sama belajar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.